Bau antiseptik yang tajam adalah hal pertama yang menyambut kesadaranku. Bukan, kesadaran, mungkin kata yang terlalu kuat. Ini lebih terasa seperti sensasi tenggelam dalam kegelapan yang pekat dan dingin, namun aku masih bisa mendengar. Aku adalah pikiran yang terperangkap dalam tubuh yang lumpuh. Di suatu tempat di kejauhan, sebuah mesin berbunyi dengan ritme yang stabil dan monoton. Bip, bip, bip. Itu pasti monitor jantungku. Aku mencoba membuka mata. Tidak ada yang terjadi. Aku mencoba menggerakkan jari. Gagal. Aku mencoba berteriak. Hanya ada keheningan di dalam batok kepalaku sendiri. Koma. Dokter telah mengatakannya. Aku mendengarnya beberapa hari yang lalu, atau mungkin beberapa minggu. Waktu terasa kabur di tempat hampa ini. Trauma kepala yang parah akibat kecelakaan, kata suara berat seorang pria. Kita harus menunggu dan melihat. Kecelakaan. Aku ingat serpihannya. Lampu truk yang menyilaukan. Suara logam berdecit dan rem yang mengunci. Lalu, benturan yang menghancurkan. Di mana Bram? Saat pikiran itu muncul, rasa rindu yang menyakitkan menusuk dadaku. Bram, suamiku. Seharusnya dia ada di sini. Seharusnya aku bisa merasakan genggaman tangannya yang hangat, mendengar suaranya yang menenangkan, berbisik bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dia pasti hancur. Dia pasti menungguku. Keheningan di ruangan itu menjawabku. Hanya ada bip, bip, bip yang setia. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku terbaring ketika akhirnya aku mendengar suara langkah kaki yang kukenal. Pintu berdesir terbuka. Jantungku, atau setidaknya mesin yang melacaknya, sedikit mempercepat ritmenya. Bram, akhirnya kau datang, sayang. Pelan-pelan, Rian, suara Bram terdengar. Bukan nada cemas yang kuharapkan. Bukan suara suami yang merindukan istrinya. Nada itu ringan. Hampir bahagia. Wow, gede banget, Papa. Ini kamar Tante Rania, ya? Sebuah suara anak kecil. Laki-laki. Aku tidak mengenalinya. Jantungku berdebar tidak nyaman. Lalu, suara ketiga. Suara seorang wanita. Lembut, tapi penuh kelicikan yang kini bisa kudengar dengan sangat jelas. Mas, apa tidak apa-apa kita di sini? Bagaimana kalau dia tiba-tiba bangun? Suara tawa Bram yang dalam dan renyah terdengar. Tawa yang biasanya dia gunakan saat berhasil menutup kesepakatan bisnis besar. Bangun? Sinta, lihat dia. Dokter bilang kemungkinannya kecil. Dan kalaupun dia bangun, dia akan jadi sayur. Ini kesempatan kita, sayang. Sinta. Nama itu terasa seperti tamparan. Aku ingat nama itu. Sekretaris baru di divisi pemasaran. Janda muda dengan satu anak yang sering dilemparkan pandangan kasihan oleh karyawan lain. Janda yang kini berdiri di samping ranjangku, memegang tangan suamiku. Rumahmu maksudku, rumah kalian besar sekali, Mas, desah Sinta. Aku bisa membayangkan matanya menjelajahi kamar VVIP tempat ayahku membayarku dirawat. Aku tidak sabar untuk pindah. Rian juga senang sekali. Mulai besok barang-barangmu bisa diangkut, kata Bram. Aku sudah bilang ke penjaga rumah kalau akan ada renovasi kecil di paviliun tamu. Mereka tidak akan curiga. Kita masukkan barangmu sedikit-sedikit. Renovasi? Sinta tertawa lagi. Kamu memindahkan ratu baru ke istananya, Mas. Tentu saja. Dan kamu pantas mendapatkannya. Kamu sudah cukup sabar hidup di kontrakan sempit itu. Sebentar lagi, semua ini jadi milik kita. Rumah ini. Perusahaan itu. Perusahaan? Maksudnya perusahaan ayahku? Apa kamu yakin, Mas? Suara Sinta terdengar ragu, tapi ada nada keserakahan di baliknya. Maksudku, ayahnya Rania? Pak tua itu. Bram mendengus. Dia sudah menyerahkan hampir seluruh operasional padaku. Dia terlalu sibuk mengkhawatirkan putri kesayangannya yang koma ini. Dia tidak sadar, menantunya ini yang akan mengambil alih semuanya. Aku sudah bekerja keras di sana. Aku yang membuat perusahaan itu sukses besar. Sudah sepantasnya aku yang memimpin. Darahku terasa membeku, lalu mendidih dalam sekejap. Sukses? Dia? Laki-laki yang datang padaku 10 tahun lalu dengan sepatu usang dan CV yang menyedihkan?
Laki-laki yang kucintai karena kerendahan hatinya, yang kemudian kurekomendasikan pada ayah. Ayahku memberinya jabatan, membimbingnya, mempercayainya seperti putranya sendiri. Dan ini balasannya. Jadi, bisik Sinta, suaranya mendekat. Aku bisa merasakan napasnya di dekat telingaku. Dia benar-benar tidak akan bangun. Aku merasakan sentuhan ringan di pipiku. Bukan belayan. Lebih seperti cubitan kecil yang memuji. Lihat, kata Bram. Tidak ada reaksi. Dia sudah tidak ada di sana. Yang ada hanya tubuh kosong yang menghabiskan uang ayahnya. Sejujurnya, lebih baik dia cepat pergi. Biar kita bisa urus surat-suratnya dan menikah secara resmi. Sebuah isakan kecil keluar dari tenggorokan anak laki-laki itu. Papa, Tante Rania kok serem? Kayak tidur tapi matanya sedikit kebuka. Brian. Tidak apa-apa. Tante Rania cuma tidur panjang, kata Bram, menenangkan. Ayo, kita pulang. Besok kita mulai operasi, pindah rumah. Langkah kaki mereka menjauh. Pintu tertutup. Keheningan kembali menyelimuti. Tapi kini, keheningan itu tidak lagi hampa. Keheningan itu telah terisi. Terisi oleh amarah yang begitu pekat dan panas hingga rasanya bisa membakar kegelapan di sekelilingku. Mereka salah. Mereka pikir aku diam karena aku kalah. Mereka pikir aku tidak ada. Mereka pikir mereka bisa mengambil alih rumahku, perusahaanku, hidupku, sementara aku terbaring tak berdaya. Mereka merayakan komaku sebagai kesempatan emas. Bram, suamiku yang ambisius, yang merasa sukses karena menumpang di atas kerja keras ayahku. Dan Sinta, si pelakor, janda yang ingin hidup enak di atas penderitaanku. Kalian salah besar. Aku tidak lumpuh. Aku sedang mengumpulkan kekuatan. Aku tidak tidur. Aku sedang mendengarkan. Kalian sibuk mengurus kepindahan ke rumahku. Kalian sibuk merencanakan pengambil alihan harta ayahku. Dan aku, di dalam kegelapan ini, sibuk merencanakan kejatuhan kalian. Aku diam, tapi bukan berarti aku terima. Bip, bip, bip. Monitor jantung itu bukan lagi sekadar penanda kehidupan. Ia adalah detak waktu. Detik-detik yang menghitung mundur menuju kehancuran mereka. Tunggu aku, Bram. Tunggu aku, Sinta. Aku akan bangun. Dan saat aku kembali, aku tidak akan datang sendiri. Aku akan membawa neraka untuk kalian berdua. Kegelapan ini tidak akan menahanku. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari perhitungan mereka. Waktu di ruang VVIP ini berjalan seperti tetesan infus. Lambat, teratur, dan dingin. Kegelapanku tidak lagi pekat. Kini aku bisa membedakan siang dan malam. Siang hari, ruangan terasa lebih hangat, dan suara-suara perawat yang berganti shift terdengar lebih sibuk. Malam hari, hanya ada hening yang ditemani bip, bip, bip mesin yang kini menjadi musik pengiring kemarahanku. Kunjungan Bram dan pelakornya hari itu adalah yang pertama dan terakhir. Tentu saja. Dia tidak perlu lagi berpura-pura menjadi suami yang berduka. Dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, akses tak terbatas ke kerajaanku. Tapi dia lupa satu hal. Di rumah sakit ini, aku tidak sendirian. Telingaku, satu-satunya indera yang berfungsi sempurna, menjadi mata-mataku. Aku mulai mengenali pola langkah kaki. Langkah Suster Rini yang ringan dan cepat. Langkah Suster Widya yang lebih berat dan pelan. Merekalah yang membawakanku berita dari dunia luar. Tanpa mereka sadari, tentu saja. Kasihan sekali ya, Bu Rania, suara Suster Rini berbisik suatu sore, mengira aku tertidur lelap dalam koma. Ia sedang mengganti kantung infusku. Cantik, kaya raya, suaminya ganteng. Tapi kok ya nasibnya begini? Hus, jangan keras-keras, tegur Suster Widya. Tapi kamu benar. Aku dengar-dengar, suaminya itu malah jarang banget jenguk. Ya? Awal-awal aja dia di sini nangis-nangis. Sekarang, boro-boro. Jarang jenguk gimana? Suara Rini merendah, penuh semangat gosip. Malah katanya, dia bawa perempuan lain ke rumah utamanya. Gila, kan? Istri sah terbaring di sini, dia malah pesta pora di rumah. Jantungku berdebar sepersekian detik lebih cepat. Bip bip bip. Suster Rini, jangan sembarangan. Aku nggak sembarangan,
Buckwheat. Bei Sumi, Art di rumah Burania, itu kan bibinya temanku. Dia yang cerita? Katanya, si perempuan baru itu, janda bawa anak satu, sudah berlaku kayak nyonya besar. Minta dilayani ini itu. Bahkan, Suster Rini mendekatkan suaranya, dia sudah berani buka lemari pakaian Burania. Dia pakai baju-baju dan perhiasan Burania buat pamer. Kemarahan yang dingin menjalari seluruh sistem sarafku yang lumpuh. beraninya dia. Beraninya pelakor murahan itu menyentuh barang-barangku. Barang-barang yang kubeli dengan uangku sendiri, hasil jerih payahku sebelum aku menyerahkan sebagian pekerjaan pada Bram. Tidak apa-apa, Sinta. Pakai saja selagi bisa. Anggap saja itu sewaan terakhirmu sebelum aku lempar kau ke jalanan. Yang lebih gila lagi, lanjut Suster Rini, mereka pindahan besar-besaran akhir pekan kemarin. Bawa truk box. Semua barang si perempuan itu diangkut ke kamar utama. Kamar Burania. Sementara barang-barang Burania digeser ke kamar tamu. Kurang ajar banget, kan? Jadi, mereka benar-benar melakukannya. Mereka tidak membuang waktu. Mereka sibuk mengurus kepindahan mereka, merayakan kemenanganku yang tertunda ini. Mereka pikir aku adalah masalah yang sudah selesai. Aku mengumpulkan setiap informasi itu. Setiap detail kecil dari pengkhianatan mereka. Aku menyimpannya dalam satu folder mental bernama Pembalasan. Beberapa hari kemudian, ayah datang. Aku selalu tahu kapan ayah datang. Langkah kakinya berat, diselingi helaan napas yang lelah. Dia akan duduk di kursi samping ranjangku, menggenggam tanganku yang dingin, dan terdiam lama. Rania putri ayah, suaranya serak. Bangun, nak. Ayah sendirian. Aku ingin sekali berteriak. Aku di sini, Yah. Aku tidak pergi. Aku mendengarmu. Tapi mulutku terkunci. Ayah tidak tahu apa yang terjadi. Lanjutnya, suaranya kini bercampur kebingungan dan kemarahan. Si Bram suamimu dia semakin menjadi-jadi di kantor. Ini adalah informasi baru. Informasi vital. Dia baru saja memecat Pak Herman dan Bu Siska. Orang-orang kepercayaan ayah. Alasannya? Performa tidak memuaskan. Omong kosong. Mereka yang membangun perusahaan ini bersama ayah. Ayah memukul pegangan kursi. Lalu dia membawa orang-orang baru. Teman-temannya si Sinta itu, ayah yakin. Dia juga menekan kontrak besar dengan perusahaan tambang yang jelas-jelas bermasalah. Ayah sudah larang. Tapi dia bilang, ini era saya, Pak. Bapak istirahat saja di rumah, jaga Rania. Ayah tertawa getir. Dia mengusir ayah secara halus dari perusahaan ayah sendiri. Dia pikir dia siapa? Dia pikir semua itu miliknya? Dia lupa, dia hanya menantu yang ayah beri kepercayaan. Dia hanya pemimpin perusahaan karena dia suami kamu, nak. Darahku mendidih. Ini bukan lagi hanya soal perselingkuhan. Ini kudeta. Bram, laki-laki yang kuangkat dari lumpur, kini merasa dirinya raja. Dia pikir dengan membuatku koma, dia bisa mengambil alih warisanku dan warisan ayahku. Dia merasa sukses. Dia merasa berkuasa. Ayah harus bagaimana, Rania? Ayah tidak bisa melawannya sendirian. Semua aset penting sudah dia pegang atas namamu, keluh ayah, putus asa. Tenang, Yah. Tenang. Aku menjerit dalam hati. Beri aku waktu. Jangan melawan dulu. Biarkan dia semakin tinggi. Biarkan dia semakin sombong. Biarkan pelakor itu menikmati istanaku. Biarkan mereka merasa tak tersentuh. Aku fokus pada bip yang stabil. Kalian salah duga, Bram, Sinta. Kalian pikir aku terbaring di sini tanpa daya. Kalian salah. Aku tidak terbaring. Aku sedang mengasah pedangku. Dan tepat pada saat itu, untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, aku merasakan sesuatu. Sensasi gatal samar di ujung jari telunjukku. Aku mencoba membalas genggaman tangan ayah. Belum berhasil. Tapi aku tahu, aku akan segera kembali. Dan neraka akan kubawa bersama kepulanganku. Gosip suster ini menjadi bahan bakarku. Setiap suntikan obat yang masuk ke tubuhku terasa seperti suntikan semangat, tapi setiap berita yang dibawanya terasa seperti cambukan. Mbak Widya tahu, tidak?
Suaranya berbisik lagi suatu pagi, seminggu setelah kabar terakhir. Si nyonya baru itu, si Sinta, kemarin mengadakan arisan di rumah Bu Rania. Gila, ya? Dia pamer-pamer ke teman-temannya, bilang rumah itu desainnya dia yang pilih. Bisa-bisanya, balas Suster Widya, tak kalah kaget. Lalu suaminya? Mas Bram? Wah, dia makin lengket. Katanya si Sinta itu lagi hamil, Mbak? Hamil. Sebuah kata yang menghantamku lebih keras dari truk yang membuatku terbaring di sini. Hamil. Anak dari suamiku. Mereka tidak hanya mengambil rumahku. Mereka sedang membangun keluarga baru di atas reruntuhan hidupku. Rasa sakit itu begitu menusuk, begitu dalam, hingga melampaui kelumpuhan fisikku. Kemarahan yang tadinya dingin kini menjadi lahar pijar. Cukup. Cukup. Aku tidak bisa berbaring di sini lagi. Aku tidak bisa membiarkan mereka menang. Hari itu, aku berhenti menjadi pendengar pasif. Aku mulai berjuang. Aku memfokuskan seluruh sisa kekuatanku pada satu titik, jari telunjukku. Yang hari itu gatal. Bergerak. Bergerak. Aku memerintahkannya dalam hati. Aku mendorongnya dengan seluruh napas yang tidak bisa kuembuskan. Tidak ada. Lalu pada jari kelingkingku. Ayo. Dan kemudian, kedut. Sebuah sensasi kejut listrik kecil. Jari kelingkingku bergerak sedikit. Hanya 1 milimeter. Tapi itu adalah gempa bumi di duniaku yang hening. Aku berhasil. Selama seminggu penuh, aku berlatih dalam keheningan. Saat para perawat sibuk mencatat di meja mereka, saat mereka mengganti infusku, aku berlatih. Menggerakkan jari kelingking. Lalu jari manis. Lalu jari tengah. Rasanya seperti mengangkat beban 100 kilogram. Setelah jari, aku beralih ke kelopak mata. Mereka terasa seperti dilem. Tapi aku tahu otot-otot itu masih di sana. Aku mendorong. Aku menarik. 1 minggu lagi. Hingga suatu malam, ketika ruangan itu sunyi, hanya diterangi cahaya bulan pucat yang menembus jendela dan lampu redup dari monitor, aku berhasil. Dunia yang buram menyambutku. Putih. Steril. Aku melihat langit-langit. Aku melihat kantung infus yang tergantung seperti buah aneh. Aku menoleh perlahan, leherku kaku luar biasa. Aku melihatnya. Mesin sialan itu. Layar hijau dengan garis bergerigi yang menari-nari. Bip, bip, bip. Aku hidup. Aku buru-buru menutup mata lagi tepat saat aku mendengar langkah kaki. Pintu berdesir. Suster Widya masuk untuk pemeriksaan rutin. Dia menyinari mataku dengan senter kecil. Aku membiarkan mataku tetap rileks, tidak merespons. Masih sama, gumamnya, mencatat sesuatu di papan klipnya, lalu pergi. Kemenangan kecil itu memberiku kekuatan. Aku sudah bangun. Tapi seperti yang aku putuskan di hari pertama pengkhianatan itu terungkap, aku tidak akan membiarkan siapapun tahu. Aku membiarkan mereka merawatku sebagai pasien koma, selama 2 hari lagi, sementara aku memulihkan kendali atas otot-otot kecilku. Aku berlatih menelan. Aku berlatih menggerakkan lidah. Lalu, ayah datang. Aku mendengarnya duduk. Helaan napasnya terdengar lebih berat dari biasanya. Rana? Ayah tidak tahu harus berapa lama lagi, bisiknya, suaranya pecah. Bram, dia sudah keterlaluan. Dia menjual aset perusahaan yang di Surabaya. Dia bilang untuk restrukturisasi. Uangnya entah kemana. Ayah coba hentikan, tapi kuasa hukum perusahaan yang baru, orang bawaannya, bilang ayah sudah tidak punya wewenang. Semua atas namamu, Nak. Dan suamimu adalah walimu. Wali. Dia bertindak sebagai waliku sementara dia tidur dengan wanita lain di ranjangku. Inilah saatnya. Ayah meraih tanganku untuk digenggam. Perlahan, dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku membalas genggamannya. Aku meremas tangannya. Ayah membeku. Seluruh tubuhnya menegang. Aku bisa merasakan getarannya. Suster, suaranya tergagap. Aku meremas lagi. Lebih kuat. 1, 2, 3. Dia menatap tanganku yang menggenggam tangannya, lalu ke wajahku. Matanya terbelalak tak percaya. Rania, bisiknya, gemetar. Rania, kau mendengarku, Nak? Aku meremas 1 kali. Yah.
Air mata langsung membanjiri wajah tuanya. Dia terisak, menciumi tanganku. Oh, Teng, Rani putriku kembali. Dokter, dokter. Dia berbalik hendak berteriak memanggil dokter. Jangan. Suaraku keluar. Kering. Serak. Seperti kertas amplas. Nyaris tak terdengar. Tapi di ruangan yang hening itu, suaraku terdengar seperti guntur bagi ayah. Ayah mematung. Dia menatapku, mulutnya ternganga. Aku perlahan membuka mataku. Menatap lurus ke mata ayah. Ayah? Bisikku lagi. Kunci pintu. Masih dalam keadaan syok, ayah bergegas ke pintu dan menguncinya dari dalam. Dia kembali ke sisiku, wajahnya campur aduk antara kebahagiaan, kebingungan, dan ketakutan. Rania, apa yang terjadi? Kamu sadar? Aku mengangguk lemah. Aku dengar semuanya, bisikku. Bram, Sinta, rumah, Perusahaan. wajah ayah memucat pasi. Kamu dengar? Mereka datang ke sini, aku memaksakan kata-kata itu keluar. Mereka kira aku mati. Kemarahan yang murni dan dingin menggantikan keterkejutan di wajah ayah. Dia mengerti. Dia langsung mengerti. Anak setan, desisnya. Ayah akan habisi dia sekarang juga. Belum, kataku, memegang tangannya sekuat tenaga. Pura-pura aku masih koma. Apa maksudmu, nak? Kamu sudah sadar. Kita harus. Tidak, aku memotong. Mereka merasa Aman. Mereka merasa menang. Biarkan. kita siapkan rencana. Ayah menatapku. Putrinya yang dia kira hilang, kini menatapnya dengan mata yang menyala penuh perhitungan. Dia mengangguk pelan, air matanya kini bukan lagi air mata duka, tapi air mata amarah. Apa yang kamu butuhkan? Tanyanya, suaranya kini tegas. Panggil, pengacara Handoko, bisikku. Handoko adalah sahabat lama ayah, pengacara keluarga terhebat sebelum ayah pensiun dan Bram mengganti semua orang. Jangan bilang, aku bangun. Bilang, ayah, butuh konsultasi warisan. Bawa dia ke sini. Diam-diam. Aku menarik napas panjang. Rasanya sakit. Aku tidak akan pulang, lanjutku. Belum. Aku akan pindah ke tempat terapi rahasia. Baik, kata ayah. Biarkan Bram sibuk dengan jabatannya. Biarkan Sinta sibuk dengan rumahku. Kumpulkan semua bukti. Rekening koran. Transaksi penjualan aset. Bukti pernikahan siri mereka. Ayah urus, katanya mantap. Saat aku kembali, bisikku, mataku terasa berat. Aku tidak kembali sebagai istri yang sakit. Aku kembali sebagai algojo. Aku menutup mataku lagi. Tenagaku habis. Tapi sebuah senyum tipis, yang pertama kalinya, tersungging di bibirku yang kering. Permainan telah berbalik. Mereka sibuk pindah rumah. Aku sibuk mempersiapkan pengusiran. Biarkan mereka menikmati istanaku untuk sementara. Waktu sewa mereka hampir habis. 2 hari setelah aku sadar, sebuah ambulans swasta berhenti di pintu belakang rumah sakit, jauh dari lobi utama. Catatan medisku telah diubah. Atas permintaan waliku, Bram, yang disetujui oleh ayahku, sebagai formalitas, aku dipindahkan. Tentu saja, Bram tidak tahu detailnya. Dia hanya menandatangani surat persetujuan yang disodorkan ayahku, yang berbunyi, pemindahan ke fasilitas perawatan paliatif jangka panjang di luar kota agar lebih tenang. Bram mungkin membacanya sambil tersenyum, menganggap ayahku sudah menyerah dan memindahkan sayur hidup ini agar tidak merepotkan. Dia bahkan mungkin merasa lega tidak perlu lagi membayar biaya VVIP. Dia tidak tahu, ambulans itu membawaku ke paviliun pribadi milik salah satu kolega lama ayah, sebuah pusat rehabilitasi fisik mewah yang tersembunyi di balik dinding tinggi di area puncak, tempat para politisi dan selebritas memulihkan diri secara rahasia. Pengacara Handoko sudah menungguku di sana. Dia pria berusia 60-an, kurus, berkacamata tebal, tapi matanya setajam elang. Dia adalah orang yang mengurus perjanjian pranikahku, perjanjian yang dulu ku tertawakan bersama Bram. Kita tidak butuh ini, Handoko. Cinta kita tidak sepicik itu, kataku dulu. Betapa bodohnya aku.
Rania, katanya pelan saat perawat memindahkanku ke ranjang baru yang nyaman. Ayah berdiri di sampingnya, wajahnya tegang. Saya turut prihatin dengan apa yang menimpamu. Tapi saya lebih prihatin lagi dengan apa yang akan menimpa mereka. Selamat datang kembali, Nak, kata ayah. Terima kasih, Om Handoko, bisikku, suaraku masih lemah. Dia? Bram, dia pikir dia waliku. Handoko tersenyum tipis dan dingin. Dia salah besar. Dalam perjanjian pranikahmu, ada klausul yang jelas. Bahwa jika kamu dalam keadaan incapacitated, tidak mampu membuat keputusan, hak wali jatuh ke ayahmu, Tuan Wijaya, bukan ke suamimu. Apalagi jika ada indikasi konflik kepentingan. Bram terlalu sibuk mengambil alih perusahaan sampai dia lupa membaca dokumen hukum yang pernah dia tanda tangani. Secercah harapan itu terasa lebih menyegarkan daripada infus manapun. Jadi dia tidak punya hak? Dia tidak punya hak atas dirimu. Dan atas nama ayahmu sebagai wali MU yang sah, kami akan mengumpulkan semua bukti penyalahgunaan wewenangnya. Jelas Handoko. Dan perusahaan? Tanyaku. Itu lebih rumit, kata ayah, mengambil alih. Saham mayoritas memang atas namamu. Tapi dia, sebagai CEO yang kamu tunjuk, punya kuasa operasional. Kita tidak bisa langsung memecatnya tanpa alasan kuat yang bisa dibawa ke RUPS. Jika kita gegabah, dia bisa menuntut balik dan merusak nama perusahaan. Jadi, kataku, merasakan kekuatan mulai kembali ke lengan kananku. Kita harus memberinya alasan yang tidak terbantahkan. Tepat, kata Handoko. Dan disitulah tugas kami. Tugasmu adalah pulih, Rania. Pulih sepenuhnya. Kami akan siapkan medan perangnya. Maka dimulailah rezim pemulihanku. Setiap hari adalah neraka yang kucintai. Fisioterapi dimulai pukul 6 pagi. Aku belajar lagi cara duduk. Cara mengendalikan kakiku yang terasa seperti jeli. Setiap kali rasa sakit di otot-ototku membuatku ingin menyerah, aku akan memejamkan mata. Aku melihat Sinta tertawa di ruang tamuku, memakai gaun pestaku. Aku melihat Bram duduk di kursi ayahku di ruang rapat, memecat karyawan setia. Aku mendengar bisikan Suster Rini, katanya si Sinta itu lagi hamil. Mbak? Kemarahan itu menjadi bahan bakarku. Rasa sakit di tubuhku tidak ada apa-apanya dibanding rasa sakit di hatiku. Aku menggertakkan gigi dan mendorong tubuhku lebih keras. Sementara aku berlatih berjalan di palang sejajar, ayah dan Handoko bergerak seperti bayangan. Setiap 3 hari sekali, ayah datang menjenguk, membawakanku laporan. Tim kita sudah masuk ke kantor, bisik ayah pada kunjungan pertama. Bram mempekerjakan tim IT baru. Bodoh. Dia tidak tahu kalau Pak Herman, yang dia pecat, sudah memasang backdoor di server utama bertahun-tahun lalu. Kita bisa melihat setiap email yang dia kirim, setiap transaksi yang dia setujui. Pada kunjungan kedua, dia membawakanku setumpuk foto. Ini dari Bei Sumi. Dia masih setia padamu. Ini foto-foto arisan Sinta. Dan lihat ini. Dia menunjuk sebuah foto Sinta yang sedang memamerkan kalung berlian safir. Kalung peninggalan ibuku. Ambil semua buktinya, desisku, kini mampu berbicara lebih jelas. Tanganku sudah bisa mengepal. Pada kunjungan ketiga, ayah membawa kabar terbesar. Dia memindahkan 20 miliar ke rekening di Singapura, kata ayah, wajahnya kelam. Alasannya, pembelian mesin baru. Tapi rekening itu atas nama Sinta. Bagus, kataku. Biarkan dia menggali kuburnya sendiri lebih dalam. Bram, di sisi lain, sedang berada di puncak dunia. Dia baru saja diliput majalah bisnis sebagai CEO muda visioner yang mendobrak tradisi lama. Dalam wawancara itu, dia dengan munafik berkata, "Saya mendedikasikan kesuksesan ini untuk istri saya tercinta, Rania, yang sayangnya sedang berjuang untuk sembuh. Doa saya selalu bersamanya." Aku meremas majalah itu di tanganku yang kini kuat. Pembohong. Dia pikir aku berjuang untuk sembuh. Dia tidak tahu, aku berjuang untuk berperang. Sebulan setelah aku dipindahkan, aku berdiri di depan cermin besar di ruang gimnasium pribadi itu. Tubuhku lebih kurus, tapi otot-ototku terbentuk. Bekas luka di pelipisku tersembunyi di balik rambutku. Tapi mataku berbeda.
Mata wanita yang dulu naif dan penuh cinta telah mati. Yang menatap balik adalah mata seorang ratu yang kerajaannya dijarah. Dingin, tajam, dan tanpa ampun. Aku mengambil ponsel baru yang diberikan ayahku. Aku menelepon Handoko. Om, kataku, suaraku kini stabil, kuat, dan penuh otoritas. Sudah berapa lama mereka menikah siri? Kami sedang melacaknya. Sepertinya sudah 6 bulan. Tepat sebulan sebelum kecelakaanmu. Aku menutup mata sejenak. Jadi, kecelakaan itu mungkin bukan murni kecelakaan? Pikiran itu melintas, tapi segera ku tepis. Aku tidak punya bukti untuk itu. Aku akan fokus pada apa yang kupunya. Sudah cukup, kataku. Suruh ayah mempersiapkan rapat umum pemegang saham luar biasa. Segera. Tapi Rania, bukti. Buktinya sudah cukup, potongku. Aku sudah bisa berjalan. Aku sudah bisa bicara. Dan aku siap mengambil kembali semua milikku. Kapan kamu mau kita mulai? Tanya Handoko. Aku melihat kalender. Besok. Tepat 2 bulan sejak mereka memindahkan barang-barang Sinta ke rumahku. Besok, kataku. Aku akan pulang. Konvo itu bergerak menembus kemacetan Jakarta tanpa suara. Hanya 3 mobil. Satu Mercedes hitam di depan, membawa ayah dan pengacara Handoko. Di belakangnya, sebuah SUV hitam pekat yang kutumpangi. Dan di belakangku, sebuah mobil lain yang berisi 4 pria berbadan tegap bersetelan rapi, orang-orangku, tim keamanan swasta yang disewa Handoko. Kami tidak terlihat seperti orang yang akan pulang ke rumah. Kami terlihat seperti tim yang akan melakukan pengambil alihan paksa. Memang itulah tujuannya. Setiap meter mendekati rumahku, jantungku berdebar bukan karena gugup, tapi karena antisipasi. Seperti predator yang mengunci targetnya. Aku telah memutar adegan ini di kepalaku ribuan kali selama di pusat rehabilitasi. Aku sudah menghafal setiap kata yang akan kuucapkan. Mobil berbelok ke jalan di kompleks elitku. Jalan yang sama tempat truk itu menghantamku. Aku menahan napas sejenak, lalu mengembuskannya. Itu adalah Rania yang lama. Rania yang lama sudah mati di aspal jalan itu. Mobil kami berhenti di depan gerbang kayu jati yang menjulang tinggi. Rumahku. Lewat interkom, Handoko berbicara singkat dengan penjaga keamanan di dalam. Penjaga itu, Pak Udin, yang sudah bekerja puluhan tahun dengan keluargaku, pasti bingung melihat ayahku datang bersama pengacara dan tim keamanan. Gerbang terbuka perlahan. Mobil-mobil itu masuk dan berhenti tepat di lobi utama. Aku tidak menunggu dibukakan pintu. Aku membukanya sendiri. Aku melangkah keluar. Udara sore yang lembab langsung menerpa wajahku. Aku berdiri tegak, memakai blus sutra putih bersih dan celana panjang hitam. Rambutku diikat ekor kuda yang ketat. Kacamata hitam menyembunyikan mataku. Di pintu utama, aku melihat Bei Sumi, art setiaku. Dia sedang menyapu teras. Ketika dia melihat ayah, dia membungkuk hormat. Lalu, matanya beralih padaku. Sapu di tangannya jatuh berdebu. Wajahnya pucat pasi. Non Rania, bisiknya, gemetar. Aku meletakkan satu jari di bibirku. Bei Sumi, apa kabar? Dia mengangguk kaku, matanya berkaca-kaca. Di mana mereka? Tanyaku pelan. Nyonya, maksud saya, Ibu Sinta ada di ruang keluarga. Baru selesai makan siang, lapornya. Bagus. Ayah, Om Handoko, ayo masuk. Tim, berjaga di pintu masuk. Jangan biarkan siapapun keluar atau masuk tanpa izin saya, perintahkan aku. Keempat pria itu mengangguk serempak dan menyebar. Aku melangkah melewati ambang pintu. Rumahku tapi bukan rumahku. Aroma parfum melati murahan, parfum Sinta, menggantung di udara, mencoba menutupi aroma cedar wot favoritku. Di atas piano grandku yang berharga, bukan lagi fotoku dan ayah, tapi foto besar Bram, Sinta, dan anak laki-lakinya. Mereka tersenyum bahagia. Kemarahan dingin itu kembali. Bei Sumi, tolong panggilkan Nyonya Sinta ke sini, kataku dengan suara tenang yang mengerikan. Bilang ada tamu penting. Bei Sumi bergegas pergi. Aku berjalan ke tengah ruangan. Ayah dan Handoko berdiri di belakangku seperti pengawal.
Terdengar langkah kaki malas menuruni tangga. Ada apa sih, Bei? Mengganggu tidur siang saja? Sinta berhenti di anak tangga kelima. Dia mengenakan salah satu silk robe milikku. Perutnya kini terlihat jelas membuncit. Matanya menatapku. Waktu seakan berhenti. Wajahnya yang tadi mengantuk kini berubah menjadi topeng horor. Dia tidak bisa memproses apa yang dilihatnya. Suaranya tercekat. Tidak mungkin. Kamu di panti, kamu koma? Apa aku terlihat koma, Sinta? Tanyaku ringan. Aku melepas kacamata hitamku, menatap lurus ke matanya. Dia mundur selangkah, tangannya memegangi perutnya. Ini tidak nyata. Kamu hantu. Aku sangat nyata, kataku, dan aku tidak suka melihat tikus di rumahku. Apalagi tikus yang memakai bajuku dan tidur di ranjangku. Kesadaran akhirnya menghantamnya. Ketakutan di matanya berubah menjadi kemarahan defensif. Dia adalah pelakor yang terpojok. Beraninya kamu bicara begitu padaku, teriaknya, suaranya melengking. Ini rumahku. Aku Nyonya Bramastio sekarang. Mas Bram yang bawa aku ke sini. Kamu sudah tidak punya hak? Nyonya Bramastio. Aku tertawa kecil. Nyonya dari seorang suami yang tidak punya apa-apa? Rumah ini, Sinta, bahkan sendok yang kau pakai makan siang tadi, semuanya atas namaku. Rania Wijaya. Mas Bram. Sinta berteriak panik. Mas, tolong. Setan ini kembali. Mas. Dia merogoh saku jubahku, dan menelepon Bram. Cepat pulang. Perempuan gila itu ada di sini. Dia kembali. Cepat. Bagus. Panggil dia, kataku. Biar sekalian. Aku tidak suka mengusir sampah satu persatu. Mengusir kami? Sinta tertawa histeris. Kamu yang akan diusir. Kamu pikir kamu siapa? Kamu sudah tidak waras. Mas Bram wali MU. Dia yang berkuasa. Soal itu? Pengacara Handoko melangkah maju. Ibu Sinta, perkenalkan, saya Handoko, kuasa hukum Nona Rania Wijaya. Menurut perjanjian pranikah yang sah, wali Nona Rania saat beliau tidak sadarkan diri adalah ayahnya, Tuan Wijaya. Suaminya tidak memiliki hak sepeser pun, terutama setelah adanya bukti penggelapan dana perusahaan dan perzinahan. Wajah Sinta langsung pucat. Penggelapan? Perzinahan? Omong kosong apa ini? Tunggu saja suamimu datang, kataku. 15 menit kemudian, mobil Bram melesat masuk ke halaman. Dia berlari masuk rumah, wajahnya panik karena telepon Sinta. Ada apa, sayang? Kamu kenapa teriak-teriak? Siapa yang? Langkahnya terhenti. Dia melihatku. Bram membeku. Rahangnya jatuh. Keringat dingin langsung membanjiri pelipisnya. Pria yang di majalah terlihat begitu sukses dan visioner, kini terlihat seperti pengecut yang tertangkap basah. Rania? Desisnya. Kapan kamu? Tidak penting kapan aku bangun, Bram, kataku. Yang penting adalah kamu punya waktu 30 menit untuk mengemasi barang-barangmu. Bram menatapku, lalu ke ayah, lalu ke Handoko, lalu ke tim keamanan di pintu. Dia mencoba mengarang senyum. Senyum licik yang biasa dia gunakan untuk menipuku. Sayang, Rania, syukurlah kamu sembuh. Ini mukjizat. Dia mencoba mendekat, merentangkan tangan seolah ingin memelukku. Jangan sentuh aku, desisku. Rania, ini semua salah paham, katanya, nadanya memelas. Sinta di sini karena dia membantuku mengurus rumah selagi kamu sakit. Dan anak ini? Anak haramu, potongku. Hasil dari bantuan dia mengurus rumah sampai masuk ke kamarku. Maaf? Sinta menjerit. Kenapa kamu diam saja? Dia menghina kita. Lakukan sesuatu. Kamu bilang kamu pemimpin perusahaan. Kamu bilang kamu berkuasa. Lapor polisi. Usir dia. Bram menatap Sinta, lalu menatap ayahku yang menatapnya dengan tatapan membunuh. Bram tahu dia tidak punya kuasa apa-apa. Dia hanya pion yang merasa menjadi raja. Aku? Rania, aku bisa jelaskan? Tidak perlu, kata ayahku, suaranya menggelegar.
Penjelasanmu nanti di depan Dewan Direksi dan polisi, Bram. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu sukses karena kehebatanmu? Kamu hanya benalu. Laki-laki yang hidup dari belas kasihan keluarga saya. Saya memberimu pekerjaan, saya memberimu putri saya, dan ini balasanmu? Mengambil alih perusahaan saya? Membawa gundik ini ke rumah anak saya? Bram gemetar. Tasa? Diam, bentak ayah. Sinta, kamu tidak terima diusir. Aku melangkah mendekatinya. Dia mundur ketakutan. Kamu mau lapor polisi? Silakan. Laporkan aku karena mengusirmu dari rumahku. Biar sekalian aku laporkan kamu atas perzinahan dan penadahan uang haram suamimu. Ini tidak adil, pekitnya. Aku sedang hamil. Kamu tidak punya hati. Hati? Aku tertawa. Kamu bicara soal hati padaku? Di mana hatimu saat kamu pindah ke sini, memakai bajuku, tidur di ranjangku, sementara aku terbaring koma memperjuangkan hidupku? Di mana hati suamimu saat dia sibuk menguras rekening perusahaan ayahku untuk membelikanmu kalung ibuku? Aku menunjuk kalung safir yang melingkar di lehernya. Lepaskan. Itu bukan milikmu. Sinta memegangi kalung itu. Tidak mau. Ini pemberian Mas Bram. Aku memberi isyarat pada tim keamanan. Dua pria mendekat. Sinta menjerit, tapi dia tidak berdaya. Dengan satu sentakan, pengait kalung itu terlepas. Ambil tasmu, Sinta, kataku dingin. Mas, dia menangis, memohon pada Bram. Mas, lakukan sesuatu. Jangan diam saja. Bram hanya berdiri bingung, pucat pasi. Dia tamat. Dia tahu itu. Beisumi, panggilku. Tolong masukkan semua pakaian Tuan Bram ke dalam koper. Hanya pakaiannya. Biarkan barang-barang lain yang dia beli. Anggap saja amal. Dan kalian, aku menatap Bram dan Sinta. Keluar? Sinta menangis histeris, menolak beranjak. Tim keamanan tidak ragu-ragu. Mereka memegang lengan Sinta dan Bram, menyeret mereka secara paksa keluar dari pintu utama. Mereka dilempar ke teras. Koper Bram menyusul, mendarat dengan bantingan keras di samping mereka. Aku berdiri di ambang pintu, menatap mereka yang kini terduduk di lantai teras yang kotor. Sombongnya si pelakor kini luntur bersama air mata dan ingusnya. Satu pesan terakhir untukmu, Sinta, kataku, suaraku terdengar jelas di sore yang hening itu. Dia menatapku dengan kebencian. Kuharap kamu bisa hidup prihatin. Karena suamimu yang hebat itu, aku melirik Bram yang tertunduk malu, sekarang resmi jadi pengangguran. Dia miskin, tapi gayanya selangit. Selamat menikmati. Aku berbalik. Beisumi, tolong panggil jasa pembersih profesional. Saya mau seluruh rumah ini didisinfeksi. Saya tidak mau ada sisa kuman pelakor di rumah saya. Aku berjalan masuk, dan pintu utama rumahku tertutup di depan wajah mereka. Keheningan yang tertinggal setelah pengusiran itu terasa pekat. Rumahku, yang selama 2 bulan terakhir diisi oleh tawa lancang dan aroma asing, akhirnya kembali menjadi milikku. Tapi rasanya ternoda. Beisumi, panggilku, suaraku menggema di lobi yang kini kosong. Iya, Non Rania? Panggil tim jasa kebersihan yang tadi saya bilang. Saya mau semua yang ada di kamar utama, kasur, spray, karpet, tirai, dibuang. Bakar semuanya kalau perlu. Saya tidak sudi tidur di bekas mereka. Non? Dan ganti semua kunci di rumah ini. Malam ini juga. Malam itu, aku tidak tidur di kamarku. Aku tidur di kamar tamu sebelah kamar ayah, kamar yang dulu kugunakan saat masih gadis. Aku butuh merasa aman, merasa bersih. Sementara aku mencoba membersihkan rumahku dari jejak fisik mereka, di sudut lain kota, di sebuah kamar hotel melati yang pengap, mimpi buruk Sinta baru saja dimulai. Miskin? Apa maksudnya perempuan gila itu bilang kamu miskin? Sinta menjerit, tangis histerisnya kini berubah jadi amarah. Kamar sempit itu terasa panas. Bram duduk di tepi ranjang yang berderit, menatap nanar ke dinding kusam. Wajahnya pucat, dasinya sudah dilonggarkan. Dia masih syok. Mas, jawab aku. Sinta mengguncang-guncang lengan Bram. Dia bohong, kan?
Katakan padaku dia bohong. Perusahaan itu milikmu. Kamu CEO-nya. Kita masih kaya, kan? Diam, Sinta. Diam, bentak Bram, akhirnya meledak. Kamu tidak lihat tadi? Dia membawa Handoko. Dia membawa ayahnya. Semuanya sudah direncanakan. Lalu kenapa kamu tidak lawan? Kamu bilang kamu punya kuasa. Kamu bilang ayahnya sudah tua dan pikun. Kamu bilang Rania cuma sayur. Aku tidak tahu dia akan bangun, raung Bram, menjambak rambutnya sendiri. Aku tidak tahu soal klausul wali itu. Jadi, kita benar-benar diusir? Kita tidak punya apa-apa? Suara Sinta bergetar, kini dipenuhi ketakutan. Bagaimana dengan anak ini? Bagaimana dengan rumah kita? Itu bukan rumah kita. Itu rumah Rani? Tapi kamu janji, tangis Sinta. Kamu janji aku akan hidup enak. Kamu janji aku akan jadi nyonya besar. Aku tidak mau hidup susah lagi, Mas. Aku tidak mau. Bram menutup wajahnya. Habis. Semuanya habis. Dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Rumah sudah hilang. Berikutnya perusahaan. Kita harus ke bank besok pagi, kata Bram pelan. Kita tarik semua uang di rekening Singapura itu. Kita kabur. Uang yang mana? Uang yang aku siapkan untuk kita. Ada 20 miliar. Secercah harapan muncul di mata Sinta. 20 miliar? Ya, cukup. Kita bisa mulai lagi di tempat lain. Kita? Ponsel Bram berdering. Notifikasi email. Dari Sekretaris Dewan Direksi. Subjek, panggilan rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB. Waktu, besok, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Agenda, pemberhentian Direktur Utama. Bram merasakan darahnya surut dari wajahnya. Terlambat, bisiknya. Mereka sudah memblokir semuanya. Pukul 10 pagi keesokan harinya, ruang rapat Dewan Direksi di lantai 40 Wijaya Tower terasa dingin. Bram tetap datang. Dengan setelan yang sama seperti kemarin, kini kusut. Matanya merah. Dia harus datang. Dia masih CEO, setidaknya untuk beberapa menit ke depan. Dia masuk dengan sisa kesombongan yang dia punya, berharap ini hanya gertakan. Ayahku sudah duduk di kursi utama. Di sampingnya, pengacara Handoko, menumpuk dokumen tebal. Para direksi lain, beberapa orang baru bawaan Bram, beberapa orang lama kepercayaan ayah, duduk dengan tegang. Kita tidak bisa memulai rapat ini, kata Bram, suaranya parau. Pemegang saham mayoritas, Rania Wijaya, tidak hadir. Beliau masih dalam perawatan. Pintu ruang rapat terbuka. Siapa bilang saya tidak hadir? Aku melangkah masuk. Jika kemarin aku adalah ratu yang mengambil alih istananya, hari ini aku adalah eksekutor. Aku memakai power suit berwarna merah marun yang tajam. Rambutku disanggul rapi. Langkah kakiku mantap. Seluruh ruangan menahan napas. Orang-orang baru bawaan Bram menatapku seolah melihat hantu. Bram mencengkeram tepi meja. Dia benar-benar tamat. Rana? Desisnya. Aku tidak memandangnya. Aku berjalan lurus ke kursi di sebelah ayahku, kursi yang diperuntukkan bagi pemegang saham utama. Selamat pagi, sapaku, suaraku dingin dan jelas. Terima kasih sudah hadir. Kita mulai saja agendanya. Om Handoko, silakan. Handoko berdiri. Terima kasih, Bu Rania. Agenda hari ini adalah mosi tidak percaya dan permintaan pemberhentian Tuan Bramastyo dari jabatannya sebagai CEO Wijaya Group. Ini ilegal, teriak Bram. Kinerja perusahaan sedang bagus. Aku membawa keuntungan besar. Keuntungan? Handoko menyalakan proyektor. Layar di belakangnya menunjukkan diagram alir rekening bank. Keuntungan yang mana, Tuan Bram? Yang ini. Layar menampilkan salinan transfer bank. 20 miliar rupiah. Dari rekening perusahaan ke rekening cangkang, lalu ke rekening pribadi di Singapura. Atas nama, Sinta Hardianti. Atau keuntungan dari penjualan aset pabrik di Surabaya, lanjut Handoko, mengganti Slide. Dijual dengan harga 30% di bawah nilai pasar ke perusahaan yang baru didirikan 2 minggu sebelumnya. Perusahaan yang,
Setelah kami telusuri, direktur utamanya adalah kakak ipar dari Sinta. Bram terhuyung. Para direksi menatapnya dengan jijik. Itu semua fitnah, bantah Bram lemah. Itu strategi bisnis. Kamu tidak mengerti? Saya mungkin tidak mengerti strategi bisnis picik Anda, kataku, akhirnya menatap matanya. Tapi saya mengerti penggelapan dana. Saya mengerti pencucian uang. Dan saya mengerti pengkhianatan. Aku berdiri. Saya, Rania Wijaya, sebagai pemilik 60% saham Wijaya Group, secara resmi mengajukan mosi untuk memberhentikan Tuan Bramastyo. Apakah ada yang setuju? Ayahku mengangkat tangan. Setuju? Satu persatu, direksi lama mengangkat tangan. Setuju? Direksi baru bawaan Bram, melihat bukti di layar, tak punya pilihan selain ikut mengangkat tangan agar tidak terseret. Setuju? Keputusan bulat, kataku. Tuan Bramastyo, Anda resmi dipecat. Efektif detik ini juga. Tim keamanan, silakan. Bram tidak melawan kali ini. Dia tahu tidak ada gunanya. 2 petugas keamanan kantor masuk dan berdiri di sampingnya. Satu hal lagi, kata Handoko, tersenyum tipis. Dia mengambil 1 dokumen lagi dari tumpukannya dan mendorongnya ke seberang meja, tepat di depan Bram. Apa ini? Tanya Bram, suaranya mati. Surat gugatan cerai, jawab Handoko. Atas dasar perzinahan, penelantaran istri saat sakit, dan penipuan finansial. Kami menuntut Anda mengembalikan setiap rupiah yang Anda curi, beserta bunganya. Oh, dan kami juga memastikan semua aset Anda yang lain, yang Anda beli pakai uang perusahaan, dibekukan. Bram menatap surat itu. Wajahnya kosong. Dia telah kehilangan rumahnya, jabatannya, istrinya, dan uang haramnya. Semua dalam waktu kurang dari 24 jam. Silakan antar Tuan Bramastyo keluar dari gedung ini, perintahkan aku. Pastikan dia hanya membawa barang pribadinya. Dompet dan ponsel saja. Sisanya sita sebagai barang bukti. Saat Bram digiring keluar dari ruang rapat, ruangan tempat dia dulu merasa seperti raja, dia menatapku untuk terakhir kalinya. Matanya penuh kebencian, tapi juga ketakutan. Aku hanya menatapnya balik. Dingin. Tanpa emosi. Pintu tertutup. Aku duduk di kursi CEO di ujung meja. Kursi ayahku. Baik, kataku kepada ruangan yang hening itu. Mari kita bahas cara membersihkan sampah-sampah yang dia tinggalkan. Kamar hotel melati itu berbau apak dan rokok. Jauh berbeda dari wangi cedarwort di rumahku, atau bahkan wangi antiseptik di rumah sakit. Ini adalah bau kekalahan. Sinta duduk di lantai, bersandar di dinding yang catnya mengelupas. Riasan wajahnya luntur oleh air mata amarah. Bram berdiri di dekat jendela, menatap buntu ke arah parkiran yang becek. Ponselnya terus bergetar. Bukan panggilan bisnis. Itu adalah notifikasi penolakan transaksi. Gagal lagi, desis Bram, melempar ponselnya ke kasur. Mereka membekukan semuanya. Semua. Rekening gajiku. Rekening pribadi. Bahkan kartu kredit. Lalu uang yang di Singapura? Tanya Sinta, suaranya serak. Yang 20 miliar itu. Dibekukan, teriak Bram. Handoko keparat itu. Dia pasti sudah bekerja sama dengan bank sentral. Semuanya diblokir atas tuduhan pencucian uang. Hening. Hanya suara kipas angin di langit-langit yang berderit. Jadi, kita tidak punya apa-apa? Bisik Sinta, tidak percaya. Sama sekali. Kita punya sisa uang tunai di dompetku. Cukup untuk hotel ini, mungkin untuk 2 hari lagi. Sinta menatap Bram. Pria yang dia puja sebagai CEO visioner. Pria yang menjanjikannya istana. Pria yang membuatnya merasa menang atas Rania. Kini, pria itu hanyalah seorang pecundang yang berkeringat di kamar pengap. Tidak, kata Sinta, berdiri dengan susah payah sambil memegangi perutnya. Aku tidak terima ini. Mau apa lagi, Sinta? Sudah Belum, matanya menyala liar. Dia tidak bisa melakukan ini. Aku hamil anaknya. Ada hukum. Aku akan lapor polisi. Aku akan tuntut dia atas penganiayaan dan mengusir ibu hamil. Bram menatapnya lelah. Lapor atas dasar apa?
Itu rumah Rania. Itu rumah kita. Harta Gonogini. Kamu suaminya? Pernikahan kami punya perjanjian pranikah. Aku tidak punya hak apa-apa atas harta dia. Dan pernikahan siri kita, itu tidak ada artinya di mata hukum dibanding pernikahan sahnya. Kesombongan Sinta tidak bisa menerima kenyataan itu. Dia meraih tasnya. Aku tidak peduli. Aku akan ke sana. Aku akan menuntut hakku. Kamu, dia menunjuk Bram. Ikut aku. Lakukan sesuatu. Jangan jadi pengecut. Setengah jam kemudian, sebuah taksi online butut berhenti di depan gerbang rumahku. Gerbang itu kini dijaga oleh 2 satpam baru yang tidak mereka kenali. Sinta turun, mendorong Bram di depannya, dan langsung menekan intercom. Buka. Buka pintunya. Aku Nyonya Bramastio. Aku mau masuk ke rumahku. Suara Pak Udin, penjaga lama, terdengar dari speaker. Maaf, Ibu. Ibu Sinta dan Pak Bram sudah tidak diizinkan masuk atas perintah Nyonya Rania. Aku tidak peduli perintah perempuan gila itu. Buka, atau aku panggil polisi, teriak Sinta. Saat itulah, Mercedes hitamku meluncur pelan dari dalam dan berhenti di belakang taksi mereka. Kaca jendela belakang terbuka. Aku duduk di sana, baru saja kembali dari kantor. Di sampingku, Ayah. Aku menatap mereka. Bram yang tertunduk malu. Sinta yang menatapku dengan kebencian. Mau apa kalian? Tanyaku tenang. Aku mau hakku, jerit Sinta. Kamu tidak bisa mengusir kami begini saja. Aku hamil anak Mas Bram. Ini juga milikku. Milikmu? Aku tertawa sinis. Kamu masih belum sadar juga? Kamu tidak punya apa-apa di sini. Mah? Sinta mengguncang lengan Bram. Bicara. Lakukan sesuatu. Jangan diam saja seperti orang bodoh. Bram menatapku, matanya memohon. Rania, tolong. Setidaknya, biarkan kami mengambil sisa pakaian kami. Pakaian Sinta dan barang-barang Rian. Aku menatap mereka berdua, si pelakor sombong dan si suami pengecut. Mereka tampak menyedihkan. Baiklah, kataku. Aku sedang berbaik hati hari ini. Kalian boleh ambil baju-baju kalian. Wajah Sinta sedikit cerah, mengira dia menang. Tapi, lanjutku, kalian ambil sendiri. Masuk. Bawa koper kalian. Aku beri waktu 15 menit. Aku memberi isyarat pada satpam. Gerbang pejalan kaki terbuka. Aku dan Ayah turun dari mobil, berdiri di teras, mengawasi mereka. Bram dan Sinta berjalan masuk. Bei Sumi sudah menyiapkan beberapa kantong sampah besar di depan pintu pavilion, tempat mereka pertama kali menaruh barang Sinta. Ini, kata Bei Sumi dingin, menunjuk kantong-kantong itu. Barang-barang Ibu Sinta. Sudah saya kumpulkan. Silakan dibawa. Tidak ada lagi, Nyonya. Hanya, Ibu. Sinta membuka kantong itu. Isinya adalah pakaian-pakaian murahnya, beberapa mainan anaknya. Tidak ada gaun desainer Rania yang dia curi. Tidak ada perhiasan. Mana barang-barangku yang lain? Desis Sinta. Baju-baju pesta? Tasku? Oh, kataku dari teras. Barang-barang curian maksudmu? Yang kamu ambil dari lemariku? Semuanya sudah disumbangkan ke panti asuhan korban kebakaran. Kurasa mereka lebih butuh daripada kamu. Kamu? Sinta hendak menerjangku, tapi 2 satpam baru itu langsung maju selangkah. Sinta, sudah. Ambil saja, kata Bram, panik. Ini tidak adil. Dia berbalik menghadap ayahku. Pak, Bapak lihat kelakuan anak Bapak. Bapak harusnya adil. Mas Bram sudah kerja keras di perusahaan Bapak. Dia berhak dapat bagian. Ayahku, yang sedari tadi diam, akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang, tapi menusuk. Kerja keras? Ayah melangkah maju. Kamu bilang dia kerja keras? Ayah menatap lurus ke arah Bram, yang kini gemetar di bawah tatapan mantan mertuanya. Bram, kata ayah. Kamu ingat saat pertama kali datang ke kantor saya? Sepatu butut. Kemeja pinjaman. Kamu bahkan tidak punya uang untuk makan siang. Bram menunduk dalam-dalam. Saya menerimamu karena Rania memohon. Dia bilang kamu cerdas dan baik.
Saya memberimu pekerjaan. Saya mengajarimu bisnis dari nol. Saya membiarkanmu tinggal di paviliun rumah ini saat kamu bilang tidak punya tempat tinggal. Saya membiayai pernikahanmu dengan putri saya. Saya memberimu jabatan mentereng yang tidak pernah kamu impikan. Kamu hidup dari belas kasihan keluarga saya, Bram. Setiap kata ayah adalah tamparan. Dan ini balasanmu, suara ayah meninggi. Kamu selingkuh saat putri saya koma? Kamu bawa gundikmu ini ke rumahnya? Kamu mencoba mencuri perusahaan yang saya bangun dengan darah dan air mata? Kamu pikir kamu sukses karena dirimu sendiri? Kamu bukan apa-apa. Kamu hanya benalu yang berani mengisap darah majikanmu. Sinta tertegun. Dia menatap Bram. Pria yang dia banggakan, yang dia kira adalah self-made man yang sukses. Kenyataannya, dia hanya pria miskin yang diberi pekerjaan oleh ayahku. Kesombongan di wajah Sinta runtuh. Hancur berkeping-keping. Dia akhirnya sadar. Dia tidak bertaruh pada kuda pemenang. Dia bertaruh pada kuda beban yang bahkan tidak punya kandang sendiri. Dia telah menukar hidupnya yang susah untuk hidup yang lebih hancur lagi. Mas, bisiknya pada Bram. Itu tidak benar, kan? Katakan padaku ayah bohong. Bram tidak bisa menjawab. Dia hanya diam, membisu, kalah telak. 15 menit kalian sudah habis, kataku. Bram dengan cepat meraih kantong-kantong sampah berisi pakaian Sinta. Sinta hanya berdiri mematung, syok. Bawa barang kalian. Dan pergi, perintahkan aku. Tim keamanan menggiring mereka keluar gerbang. Aku dan ayah mengawasi dari teras. Saat mereka berdiri di pinggir jalan, menunggu taksi online mereka di bawah terik matahari, aku memanggil Sinta untuk terakhir kalinya. Dia menoleh. Wajahnya basah oleh air mata kekalahan. Sinta, kataku, satu pesan terakhir dariku. Kuharap kamu bisa cepat belajar hidup prihatin. Karena suamimu yang sekarang, aku melirik Bram yang berdiri lesu, sudah resmi jadi pengangguran miskin. Tapi gayanya selangit. Selamat menikmati sisa hidup kalian. Aku berbalik, masuk ke dalam rumahku yang kini bersih. Aku menutup pintu, meninggalkan mereka berdua di luar gerbang bersama kantong sampah dan kehancuran mereka. Kemenangan kemarin di rumah adalah pemanasan. Itu adalah pertarungan emosional. Hari ini adalah eksekusi yang dingin dan terhitung. Pukul 9.55 waktu Indonesia Barat. Wijaya Tower. Aku melangkah keluar dari lift pribadi langsung ke lantai 40, lantai eksekutif. Berbeda dengan kemarin, hari ini aku tidak memakai baju perang. Aku memakai gaun kerja biru tua yang elegan. Tenang, terkendali, dan mematikan. Di sisiku, ayah berjalan tegap. Di belakang kami, pengacara Handoko membawa sebuah koper kerja tebal berisi amunisi kami. Saat kami berjalan menyusuri koridor, para karyawan yang berpapasan, terutama mereka yang dibawa Bram, berhenti dan menatap kami dengan ngeri. Mereka pasti sudah mendengar kabar simpang siur bahwa aku sudah bangun. Tapi melihatku berjalan tegak, penuh kuasa, adalah pemandangan yang berbeda. Kami tidak berhenti di ruanganku. Kami berjalan lurus ke ruang dewan direksi. Di dalam, suasananya sudah tegang. Bram sudah duduk di sana. Dia pasti tidak tidur. Setelan yang kemarin dia pakai saat diusir kini sudah berganti dengan yang baru, mungkin sisa terakhir yang dia simpan di kantor, tapi wajahnya kuyu, matanya merah, dan tangannya sedikit gemetar saat memegang cangkir kopi. Dia tidak melihatku masuk. Dia menatap kosong ke meja mahoni yang dipoles. Dia tahu dia datang ke eksekusinya sendiri. Para direksi lain sudah duduk. Orang-orang lama kepercayaan ayah menatapku dengan hormat dan lega. Orang-orang baru bawaan Bram menunduk, pura-pura sibuk membaca dokumen. Aku dan ayah mengambil kursi kami di ujung meja. Tepat berhadapan dengan Bram. Selamat pagi, sapaku, suaraku membelah keheningan. Bram tersentak. Dia mengangkat kepalanya. Mata kami bertemu. Aku tidak memberinya apa-apa. Tidak ada kemarahan, tidak ada kesedihan. Hanya kekosongan yang dingin. Rana? Desisnya. Kita mulai, kata ayahku, suaranya menggelegar. Saya, Wijaya, sebagai pendiri dan pemegang saham, membuka rapat umum pemegang saham luar biasa hari ini. Ini tidak sah. Bram mencoba menyela,
suaranya parau. RUU PSLB harus diumumkan 2 minggu sebelumnya. Dan agenda pemberhentian saya, itu tidak berdasar. Kinerja perusahaan sedang naik. Pengacara Handoko tersenyum tipis. Pengecualian berlaku, Tuan Bramastyo, jika ada indikasi kuat fraud, penipuan, dan tindakan yang merugikan perusahaan. Dan kami punya. Handoko berdiri, membuka laptopnya, dan menghubungkannya ke proyektor. Agenda hari ini, kata Handoko, adalah mosi tidak percaya dan pemberhentian Tuan Bramastyo dari jabatan Direktur Utama atas dasar penggelapan dana, penyalahgunaan wewenang, dan konflik kepentingan. Layar di belakang Handoko menyala. Slide pertama, diagram alir rekening bank. Ini, tunjuk Handoko, adalah transfer sebesar 20 miliar rupiah dari rekening operasional Wijaya Group ke sebuah perusahaan cangkang di Singapura. Perusahaan yang baru didirikan 3 bulan lalu. Wajah Bram memucat. Slide kedua, foto KTP Sinta Hardianti. Dan ini, lanjut Handoko, adalah pemilik perusahaan cangkang tersebut. Nona Sinta Hardianti. Yang kami yakini adalah selingkuhan Anda, yang Anda nikahi secara siri, dan Anda boyong ke rumah istri sah Anda saat beliau sedang koma. Ruangan itu terkesiap. Para direksi menatap Bram dengan jijik. Itu investasi, bantah Bram lemah. Investasi? Tanya Handoko sinis. Investasi untuk apa? Membeli kalung safir peninggalan almarhumah Ibu Wijaya? Atau untuk DP apartemen mewah di Kuningan yang Anda pesan atas nama anak Nona Sinta? Slide ketiga, bukti penjualan aset. Belum lagi penjualan aset pabrik di Surabaya, kata Handoko. Dijual jauh di bawah harga pasar kepada perusahaan yang dimiliki oleh kakak ipar Nona Sinta. Kerugian perusahaan, 15 miliar. Bram menundukkan kepalanya ke meja. Dia tidak bisa membantah. Cukup, kataku. Semua mata tertuju padaku. Saya, Rania Wijaya, pemilik 60% saham perusahaan ini, secara resmi mengajukan mosi pemberhentian Tuan Bramastyo. Seluruhnya. Ayahku mengangkat tangan. Setuju. Sebagai pemilik 20% saham. Satu persatu direksi lama mengangkat tangan. Setuju. Setuju. Direksi baru bawaan Bram, melihat bukti tak terbantahkan dan tidak mau ikut terseret kasus pidana, dengan gemetar ikut mengangkat tangan. Keputusan bulat, kata ayahku. Bramastyo, kamu dipecat. Efektif detik ini juga. Bram tidak bergerak. Dia hanya menatap meja. Habis. Impiannya menjadi raja, hancur lebur. Tim keamanan, panggil ayahku. 2 petugas keamanan berseragam masuk. Tapi tunggu dulu, kata pengacara Handoko. Sebelum Anda pergi, Tuan Bram. Ada satu dokumen lagi yang perlu Anda terima. Handoko mengambil sebuah amplop tebal dari kopernya dan menggesernya ke seberang meja. Bram menatap amplop itu dengan nanar. Apa ini? Bisiknya. Gugatan cerai, jawabku. Dia tersentak, menatapku. Gugatan cerai atas dasar perzinahan dan penelantaran istri, lanjutku. Dan di dalamnya juga ada surat tuntutan pidana atas penggelapan dana yang baru saja kita lihat. Kami menuntut Anda mengembalikan setiap rupiah yang Anda curi. Dan kami akan pastikan Anda tidak bisa melarikan diri. Mata Bram memerah. Bukan karena sedih. Karena marah. Dia akhirnya menatapku. Kamu merencanakan ini semua? Desisnya. Kamu yang memulai ini, Bram, jawabku tenang. Kamu pikir aku koma. Kamu pikir aku tidak berdaya. Kamu pikir aku diam karena aku bodoh. Kamu salah. Aku diam karena aku mendengarkan. Aku berdiri. Aku selesai di sini. Ayah, Om Handoko, tolong urus sisanya. Pastikan dia keluar dari gedung ini hanya dengan barang yang menempel di badannya. Semua aset di ruangannya disita sebagai barang bukti. Aku berjalan menuju pintu. Rania, panggilnya, suaranya penuh keputusasaan. Tolong jangan lakukan ini. Aku minta maaf. Aku berhenti di ambang pintu. Aku tidak menoleh. Minta maafmu tidak ada gunanya. Seharusnya kamu memikirkannya sebelum kamu memboyong pelakor dan anaknya ke rumahku.
Aku melangkah keluar dari ruang rapat, meninggalkan puing-puing pria yang pernah kucintai itu untuk diurus oleh tim hukumku. 6 bulan telah berlalu. Musim telah berganti, dan begitu pula isi Wijaya Tower. Kegaduhan era Bram telah digantikan oleh profesionalisme yang tenang dan efisien. Di lantai 40, plakat nama di depan ruangan CEO yang dulu bertuliskan Bramastyo, kini telah berganti ukiran yang bersih. Rania Wijaya, Direktur Utama. Aku duduk di kursi itu, bukan sebagai penjabat sementara, tapi sebagai pemimpin. Ruangan itu telah aku rombat. Dinding gelap yang disukai Bram telah diganti dengan panel kayu cerah dan kaca, memberikan pemandangan kota Jakarta yang tak terhalang. Di depanku, di atas meja yang rapi, laporan keuangan kuartal pertama di bawah kepemimpinanku menunjukkan warna hijau. Kami berhasil menutup kerugian yang ditinggalkan Bram dan bahkan mencatat keuntungan baru. Ayahku, yang kini menikmati masa pensiunnya sebagai ketua Dewan Penasihat, masuk tanpa mengetuk. Dia membawa 2 cangkir kopi. Kerja bagus, bos, katanya, meletakkan cangkir di depanku. Kita yang kerja bagus, ya, sahutku sambil tersenyum. Tim lama sudah kembali solid. Mereka senang kamu yang memimpin, kata ayah, duduk di kursi tamu. Kamu membawa ketegasan ibumu dan kecerdikanmu sendiri. Kami terdiam sejenak, menikmati kopi. Ini sudah menjadi ritual kami. Om Handoko menelepon tadi, kata ayah pelan. Jantungku tidak berdebar. Aku hanya mengangkat alis. Oh, ya? Ada kabar? Sudah putus. Inkrah, kata ayah. Gugatan cerai dikabulkan penuh. Semua tuntutan kita dipenuhi. Kamu resmi bercerai, Rania. Aku mengangguk pelan. Rasanya ringan. Seperti meletakkan beban yang sangat berat. Dan kasus pidananya? Tanyaku. Bram divonis 7 tahun penjara. Penggelapan dana, pencucian uang, pemalsuan dokumen. Dia mencoba banding, tapi bukti kita terlalu kuat. Dia akan menghabiskan masa-masa suksesnya di balik jeruji besi. 7 tahun. Waktu yang lama untuk merenungi kesombongan. Lalu perempuan itu. Aku bahkan tidak sudi menyebut namanya. Ayah menghela napas. Handoko bilang, dia melahirkan. Anaknya laki-laki. Dia mencoba menuntut Bram untuk tunjangan anak, tapi tentu saja Bram tidak punya apa-apa lagi. Asetnya ludes disita untuk membayar kerugian perusahaan. Dia menggugat Bram? Aku tertawa kecil, tawa sinis yang hambar. Dia salah pilih kuda taruhan. Kabarnya dia kembali ke kampungnya, lanjut ayah. Hidup menumpang lagi di rumah orang tuanya. Dicemooh seluruh desa karena pulang membawa aib, tanpa suami, tanpa uang, hanya dengan anak haram dan cerita kegagalan. Aku terdiam. Aku membayangkan Sinta, yang dulu begitu sombong di rumahku, memakai jubah sutraku, memamerkan perut buncitnya seolah itu adalah trofi kemenangan. Kini kesombongannya telah patah. Hancur lebur. Dia mendapatkan apa yang dia tabur. Dia ingin hidup enak di rumah besar, tapi kini dia kembali ke titik nol, bahkan lebih rendah. Aku teringat pesanku padanya di hari pengusiran itu. Semoga kamu bisa hidup prihatin dengan suamiku yang miskin tapi banyak gaya. Rupanya, doaku terkabul. Aku mengembuskan napas panjang. Bukan napas lega. Bukan napas bahagia. Tapi napas, selesai. Aku mengusir mereka dari rumahku. Aku melengsarkan dia dari perusahaanku. Aku menceraikannya. Aku memastikan dia di penjara. Aku membiarkan si pelakor kembali ke kemiskinannya. Sudah, cukup. Aku berdiri, berjalan ke jendela kaca besar di ruanganku. Dari lantai 40, Jakarta terlihat sibuk di bawah. Sudah selesai, ya, kataku pelan. Benar, nak. Semuanya sudah selesai. Aku tidak lagi memikirkan mereka. Dendam itu sudah lunas. Aku membiarkan mereka pergi dari hidupku, dari pikiranku, dari hatiku. Aku membiarkan mereka pergi dengan membawa baju di badan mereka, membawa kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Malam itu, aku pulang ke rumahku. Bukan lagi rumah yang ternoda, tapi rumah yang telah disucikan. Kamar utamaku kini telah terisi. Perabotan baru dengan desain minimalis modern. Warna-warna tenang.
Tidak ada lagi jejak masa lalu. Aku berdiri di depan cermin besar. Wanita yang menatapku bukanlah Rania yang naif yang menikah 10 tahun lalu. Bukan pula Rania yang lumpuh dan penuh amarah di ranjang rumah sakit. Ini adalah Rania Wijaya. Wanita yang jatuh ke titik terendah, dihancurkan oleh pengkhianatan, namun bangkit dari komanya untuk mengambil kembali semua yang menjadi haknya. Aku mungkin telah kehilangan seorang suami, tapi aku menemukan diriku sendiri. Aku tersenyum pada bayanganku di cermin. Untuk pertama kalinya, ini adalah senyuman yang tulus. Bukan senyum palsu seorang istri, bukan senyum sinis seorang pembalas dendam. Ini senyuman seorang pemenang. Selamat datang di rumah, Rania, bisikku. Dan aku, dengan sangat bahagia, memulai hidupku yang baru. 2 tahun kemudian. Udara pagi di akhir pekan terasa segar. Di taman belakang rumahku yang rimbun, suara tawa ayah bercampur dengan celoteh riang Bei Sumi yang sedang mengajari Pak Udin cara memakai pemanggang barbeku yang baru. Aku duduk di teras, secangkir teh melati hangat di tanganku, mengawasi mereka. Rumah ini tidak lagi terasa kosong atau steril. Rumah ini telah terisi kembali, bukan dengan furnitur baru, tetapi dengan kehidupan. Nona Rania. Bei Sumi memanggil. Sudah siap? Sosis panggang kesukaan Nona. Aku tertawa. Saya bukan, Nona, lagi, Bei. Panggil Rania saja. Tidak bisa, Non, katanya, kini balas tertawa. Non Rania sekarang birut besar. Nanti saya kualat. Aku tersenyum dan berjalan menghampiri mereka. Ayah merangkul bahuku. Wijaya Group membuka kantor cabang di Singapura minggu depan, bisiknya bangga. Semua berkat kamu, Nak. Berkat kita, yah, koreksiku. Di bawah kepemimpinanku, perusahaan tidak hanya pulih, perusahaan itu berekspansi. Kami telah membersihkan nama baik kami, dan aku telah membangun reputasiku sendiri, bukan sebagai putri Tuan Wijaya, bukan sebagai istri Bramastyo, tetapi sebagai Rania Wijaya. Seorang pebisnis wanita yang tangguh, yang tidak mentolerir pengkhianatan dalam bentuk apapun. Ponselku bergetar di atas meja. Nama pengacara Handoko muncul di layar. Aku mengangkatnya dengan tenang. Halo, Om. Ada apa? Hanya kabar penutup, Rania. Suaranya terdengar ringan. Banding terakhir Bram ditolak Mahkamah Agung. Vonisnya tetap. 7 tahun. Dia akan dipindahkan ke penjara Sukamiskin minggu depan. Aku mengangguk pelan. Baik. Terima kasih infonya, Om. Oh, satu lagi. Sedikit gosip dari tim hukum kita di desa. Tentang dia? Ya. Rupanya, Sinta mencoba menggugatmu. Lagi, kata Handoko. Dia menuntut tunjangan untuk anaknya, mengklaim anak itu adalah ahli waris Wijaya Group. Aku tertawa kecil, tawa yang sama sekali tidak menyimpan dendam. Hanya tawa geli. Dan tentu saja ditolak mentah-mentah. Anak itu tidak punya hubungan hukum denganmu. Dan ayahnya adalah seorang narapidana bangkrut yang semua asetnya disita negara untuk membayar utang pada perusahaanmu. Dia tidak punya apa-apa untuk dituntut. Kasihan sekali, kataku, tanpa rasa kasihan sedikit pun. Dia menyerah, lanjut Handoko. Katanya dia terlihat bekerja di pasar desa, membantu orang tuanya berjualan sayur. Kesombongannya sudah lunas terbayar oleh kenyataan. Biarkan itu jadi pelajaran. Biarkan saja, jawabku. Mereka sudah bukan bagian dari ceritaku lagi. Terima kasih, Om. Aku menutup telepon. Ayah menatapku. Berita buruk. Berita lama, jawabku. Aku menatap pemanggang, tempat sosis mulai menghitam. Sudah benar-benar selesai. Bram, si raja palsu, kini hanya nomor statistik di penjara. Sinta, si pelakor sombong, kembali ke kehidupan prihatin yang dulu sangat ingin dia tinggalkan. Mereka berdua mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan, terperangkap dalam penjara yang mereka ciptakan sendiri, satu di balik jeruji besi, yang lain di balik jeruji kemiskinan dan cemoohan. Aku mengambil piring. Aku tidak lagi membenci mereka. Aku tidak memikirkan mereka. Mereka hanyalah hantu dari masa lalu, pelajaran mahal tentang kepercayaan. Saat aku koma, mereka pikir aku diam dan kalah.
Mereka salah. Aku diam, mengumpulkan kekuatan. Dan kini, hidupku adalah bukti kemenangan terbesarku. Bukan balas dendamku, tapi caraku membangun kembali puing-puing itu menjadi istana yang lebih kuat. Aku mengambil sosis panggang itu, berterima kasih pada Bei Sumi, dan tertawa bersama ayahku di bawah matahari pagi yang hangat.